Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PAI A3. Kelompok yang pertama, Alif Istiadatir Rohmah, NIM T 2019-1108. Yang kedua ada R Ilham Maulama Laik, NIM T 2019-1117. Dan saya sendiri, Diana Nur Nadilah, NIM T 2019-1141. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK, yaitu review jurnal dari Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI. Baik, langsung saja. Kelompok kami memilih judul Pendidikan Agama Islam Humanistik dengan Pendekatan Active Learning di SDN Nogopurogowo untuk review jurnal ini. Nama penulis Hambali Imam Nasution Suyadi. Nama jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 17 nomor 1 halaman 31 sampai 42 tahun 2020. Untuk link downloadnya ada di sini ya. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang masalah. Jurnal ini berakar dari dasar teori sifat manusia, yang dimana mereka percaya bahwa manusia adalah makhluk humanis yang memiliki realitas alami. Teori humanistik ini lebih menekankan pada upaya pemanusiaan, bersifat lebih abstrak dibanding teori pembelajaran lainnya. Karena kajiannya lebih mengarah pada filsafat dan psikologi, teori humanistik lebih fokus kepada isi yang dipelajari daripada proses pembelajaran. Kemudian dalam teori belajar lebih kepada pembahasan mengenai konsep-konsep pendidikan untuk mewujudkan dan membentuk manusia yang dicita-citakan. Sejatinya pendidikan juga bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge yang diberikan pada anak didik. Akan tetapi pendidikan lebih dari itu. Pendidikan sejatinya juga memberi nilai, transfer of value. Tidak hanya itu, pendidikan juga menuntut peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya agar tetap survive dalam hidupnya. Seperti itu. Sehubungan dengan diterapkannya teori belajar humanistik active learning dalam pembelajaran PAI di SDN Nogopurogowo merupakan upaya mengembangkan potensi pada setiap peserta didik yang terdapat pada dirinya, sehingga dapat diterapkan dalam bentuk diskusi, praktik, dan tanya jawab. Begitu peserta didik akan mengetahui pelajaran dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Karena dalam kegiatan belajar dan pembelajaran mereka sebagai pelaku dalam belajar, sehingga mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Yang kedua, kita masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan mengetahui hasil pembelajaran PAI melalui teori aliran humanistik dengan metode active learning di SDN Nogopurogowo. Yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang dipakai pada jurnal ini adalah metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode kualitatif deskriptif, yaitu seperti pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat adalah subjek penelitian. Subjek penelitian pada jurnal ini adalah siswa SDN Nogopurogowo. Yang kelima adalah hasil penelitian. Hasil yang terlihat dari penerapan metode active learning ditandai dengan adanya respon perubahan perilaku yang positif pada peserta didik, seperti lebih interaktif dalam proses pembelajaran, peningkatan motivasi belajar, penguatan daya ingat, dan peningkatan sikap toleransi. Yang keenam, kita masuk pada kelebihan penelitian. Pertama, peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Yang kedua, pendidik mampu memberdayakan peserta didik dalam terjadinya pengalaman belajar. Yang ketiga, dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan sendiri melalui usaha sendiri, sehingga dapat mengembangkan motivasi dari dalam diri peserta didik dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Yang keempat, mengembangkan peserta didik secara utuh dan seimbang.
Yang kelima, menekankan pada kreativitas peserta didik dan memperhatikan kemajuan peserta didik untuk menguasai materi ajar dengan baik. Yang keenam, mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan peserta didik serta mengukur keterampilan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yang keenam adalah kekurangan penelitian. Jadi kekurangan dalam penelitian ini adalah penelitiannya dilakukan secara online. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah diskusi atau rekomendasi. Dalam jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan mengetahui hasil pembelajaran PAI melalui teori aliran humanistik dengan metode active learning. Setelah kita membaca semua ini, kita dapat melihat bersama bahwasanya teori humanistik dengan metode active learning sangat berpengaruh terhadap proses keaktifan serta hasil belajar siswa, sehingga jurnal ini sangat berguna sekali bagi para guru untuk dijadikan rujukan serta pedoman dalam melangsungkan proses belajar mengajar agar tercipta suasana pembelajaran yang responsif dan efektif. Baik, sampai di sini saja review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.